Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Kiranya selalu dalam kasih karunia dan pimpinan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada sekalian. Kalau sebentar kita akan mulai ibadah online kita akan bersatu hati untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau pun kiranya juga boleh berada di dalam ibadah online kami yang akan kami mulai. Kiranya pimpinan dan kasih setiamu boleh ada bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau boleh ada bersama kami. Hadirat-Mu ada juga bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang bukan dari Engkau Tuhan, kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mau hancurkan, Kau tengking, Kau usir. Biarlah kami boleh memuji Engkau dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yang tinggi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah
Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Amin ya, haleluya. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, nafas hidup untuk kita selalu bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita tidak bosan-bosannya untuk diisi oleh firman Tuhan. Karena itu kebenaran yang sejati, kebenaran yang membimbing kita kepada Yerusalem baru. Sebab itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa supaya firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, bekerjalah Yesus, berfirmanlah kepada kami sekarang. Kasihani kami lewat pesan-pesan-Mu, lewat peringatan-peringatan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah. Engkau menguasai, memegang diri ini, lahir batin, supaya kami bisa fokus 100% tertuju kepada nasihat, peringatan, dan suara firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami rindu bersekutu dengan Engkau saat pagi hari ini. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tanpa terasa ya saudara-saudara, kita sudah menginjak kepada akhir Agustus 2020. Setelah Agustus, September, Oktober, November, 2 Desember. Artinya, cepat ya saudara, 4 bulan lagi kita akan menginjak, kalau Tuhan izinkan, tahun yang baru. Tahun 2021, 4 bulan lagi. Kalau Tuhan izinkan kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan rasanya walaupun waktu itu terasa begitu singkat, 4 bulan lagi, saya rasa gak ada kata waktu terlambat untuk kita merenovasi diri kita. Ya saudara, ternyata yang perlu renovasi itu bukan rumah aja ya. Bukan gedung saja, tetapi ternyata secara rohani di hadapan Tuhan yang perlu direnovasi, dan itulah renovasi yang utama sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita renovasi segala macam secara fisik yang kita punya niat untuk merenovasi, tetapi kita lupa untuk merenovasi rohani kita. Kita lupa untuk memperbagus, memperindah diri kita. Bukan di hadapan manusia belaka, tetapi di hadapan Tuhan. Ini perlu renovasi. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua untuk membaca renungan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Ulangan 23 ayat 18. Apa sih yang Ulangan mau kasih masukan buat kita tentang renovasi diri ini? Ya, Ulangan 23 ayat 18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya. Saudara, kalau melihat judul perikop dari ayat ini, perikop yang menaungi ayat 17 sampai 18 adalah berjudul menentang persundalan di tempat kudus. Wow. Persundalan di tempat kudus? Apa ada pendeta? Persundalan di tempat kudus. Buktinya
Tuhan kasih ayat, saudara-saudara, menentang persundalan di tempat kudus. Artinya apa bagi kita zaman sekarang? Seringkali saudara, kita ibadah sih ibadah, ke gereja sih ke gereja, ibadah. Tetapi justru secara tidak sadar kita sudah melakukan, ngeri saudara, melakukan perzinahan, persundalan. Hati-hati loh. Makanya Tuhan mau ingatkan kita sekarang bahwa secara tidak sadar seringkali kekristenan ini sudah melakukan perzinahan, persundalan. Apalagi di tempat kudus. Dengan apa kekristenan ini melakukan persundalan, perzinahan di tempat kudus? Kita ulangi ya, baca secara teliti dari ayat 18 ini. Ketika kita membawa upah sundal. Sundal itu hubungan seks yang tidak wajar. Bukan dengan suami, bukan dengan istri. Makanya disebut sundal. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit. Semburit juga ini saudara, sebuah hubungan seks yang tidak wajar. Tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, laki dan perempuan. Semburit tidak seperti itu. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk mencapai salah satu nasar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Secara sempit, perzinahan yang tidak wajar. Upah dari perzinahan itu kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Secara sempit. Tetapi secara arti luas adalah ketika kekristenan ini membawa upah dari usaha-usaha yang tidak halal, membawa masukan-masukan dari usaha-usaha yang bertentangan, yang dilakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bawa ke Tuhan, kita bawa ke rumah Tuhan. Apakah uang dari penipuan, apakah uang dari penggelapan, apakah uang dari mungut bunga, apakah uang dari hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Dari korupsi, dan banyak lagi. Dari memeras. Hati-hati loh saudara. Tuhan mau katakan ketika kita melakukan itu artinya kita sudah menajiskan rumah Allah. Tuhan sedih. Kita sudah melakukan persundalan di tempat kudus. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang mau diberikan Tuhan buat kita kepada saudara saat pagi hari ini sangat dalam loh saudara. Saya pribadi mengatakannya sangat luar biasa, sangat berharga. Kita dengar sama-sama sebentar. Yang Tuhan ingin mengingatkan kita saat pagi hari ini adalah hati-hati dengan prestis kita yang prematur. Hati-hati dengan kebanggaan yang prematur. Hati-hati dengan harga diri yang prematur. Kelihatan melonjak, kelihatan naik, kelihatan derajatnya naik, melambung tinggi, padahal di hadapan Tuhan itu ancur-ancuran. Ketika kita membawa upah dari perbuatan kotor kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bawa untuk Tuhan dan ke rumah Tuhan. Itu sama dengan melecehkan makna martabat luhur tentang berkat Tuhan. Tuhan katakan sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kau pikir Tuhan senang dengan yang seperti itu? Kita membawa persembahan, tapi ternyata persembahan itu adalah uang yang tidak benar. Enggak, Tuhan enggak senang saudara. Itu kekejian bagi Tuhan. Dengan kata lain, kalau engkau mau berusaha, arti yang kedua, berusaha dengan benar, bekerja keras dengan jujur,
Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ketika engkau dapat hasil dari usahamu yang jujur, yang benar, yang lurus itu, baru engkau persembahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan senang. Gitu loh. Jadi saudara menaikkan tinggi makna luhur dari berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang karena kita hidup di dunia yang penuh keglamoran, yang penuh dengan hawa nafsu, tipu daya si iblis, karena dikendalikan oleh si iblis, kita kadang-kadang terjebak dalam prestis, kebanggaan prematur, terlampau dini. Prematur, namanya prematur apa sih? Tidak sempurna, belum sempurna. Dengan cara apa? Coba kita baca dari Kejadian 6 ayat 2 ya. Saudara, Kejadian 6 ayat 2. Dikatakan demikian. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Suka, ambil. Suka, jalankan. Sekalipun dosa, sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan, yang penting aku suka, aku lakukan. Nah, itu artinya kita melegalkan dosa. Karena aku suka, aku lakukan. Ini kan belajar dari anak-anak Allah yang mengambil perempuan-perempuan dunia. Seharusnya anak Allah, pasangannya anak Allah. Jangan karena saya suka, ayat 2 katakan, hantam kromo, hajar boleh. Yang penting aku suka. Enggak juga, sudah enggak boleh. Di hadapan jangan melegalkan dosa. Di situ kita sudah melecehkan martabat luhur berkat Tuhan. Ada uang nganggur, saya ambil. Karena saya suka. Tuhan gak suka. Perbuatan apalagi banyak saudara di dunia ini. Kita memfitnah orang, ketika kita memfitnah teman sekerja, supaya dia jatuh, kemudian kita yang naik. Tuhan gak suka cara-cara seperti itu. Bekerja aja jujur. Ya, banyak lain. Apa sih yang ada di dalam kehidupan kita? Seringkali saudara kita tidak sadar kita sudah melegalkan dosa. Penghasilan dari jalan dosa. Kita banggakan. Dari markup, dari korupsi, dari penggelapan uang, dari penilepan uang yang tidak kita kelola dengan benar sesuai firman Tuhan. Kita tipu-tipu dari hasil pemerasan. Itu kan seringkali kita banggakan, aku kaya loh, aku diberkati loh. Entar dulu, uangmu dari mana? Dikasih orang dari mana uangnya? Dari jalan yang benar atau dari jalan yang tidak benar? Saya dapat berkat dari usaha saya. Usaha yang mana? Usaha yang benar atau usaha yang tidak benar? Usaha yang jujur atau usaha yang tidak jujur? Saudara hanya bisa membanggakan diri tanpa saudara melihat apakah itu benar atau tidak. Apalagi ketika itu kemudian kita istilahkan sebagai berkat Tuhan. Saudara benar-benar sudah melecehkan Tuhan, saudara. Uang atau harta dari jalan kotor saudara katakan sebagai berkat Tuhan. Rohani saudara jeblok, saudara. Saudara mau berkarunia apa sih? Yang saudara bisa banggakan, aku hebat. Di hadapan Tuhan, Tuhan yang tahu pada waktunya engkau akan ditolak Tuhan. Ya, seringkali saudara. Penghasilan yang gak benar kita katakan sebagai berkat Tuhan. Oh, luar biasa saudara ya, firman Tuhan begitu dalam buat kita. Hati-hati ya, itu namanya
prestis yang prematur. Kita jangan bangga kalau kita diberkati, tapi jalannya jalan dosa. Jalan tipu-tipu, jalan pemerasan, jalan bohong-bohong. Dari hasil menahan gaji karyawan. Dari mana lagi. Jangan ya. Itu artinya derajat manusia, derajat kekristenan terjun bebas, saudara. Anjlok. Kekristenan yang anjlok, kekristenan yang terjun bebas, firman Tuhan katakan sebagai apa? Kita baca ayatnya dari 2 Petrus 2, saudara. Disamakan dengan apa kekristenan kalau karakter usahanya asal-asalan, gegabah. Yang penting asal dapat. Bahaya, saudara. Kekristenan semacam ini kekristenan yang seperti apa? Dari 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Apa peribahasanya, saudara? Nggak enak membacanya, nggak enak, saudara. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kekristenan yang mental, usahanya, karakter, gaya hidupnya untuk memperoleh berkat, tetapi karakternya rontok, ambles, negatif, disamakan dengan nggak enak nyebutnya, saudara. Anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kotor. Nah, hati-hati ya, saudara. Oleh sebab itu mari sekarang kalau kita berusaha dengan benar. Gak ada kata waktu terlambat untuk kita merenovasi diri kita. Berusaha dengan benar, bekerja dengan benar, memperoleh berkat dengan benar. Sekalipun itu keringat, sekalipun itu melelahkan, gak apa-apa. Itu hanya di dunia sementara, tetapi di surga upahnya kita luar biasa besar. Ya. Yang firman Tuhan mau katakan yang kedua, hati-hati dengan kenikmatan yang membawa maut. Nikmat kita dapat, nikmat kita rasakan, tapi membawa maut. Ya. Kita baca dari Wahyu 22 ayat yang ke-15. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Apa firman Tuhan mau berikan buat kita? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang menyertai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, enggak masuk surga. Padahal mereka udah merasakan kenikmatan. Ayat 15 dikatakan tetapi anjing-anjing. Anjing itu kan binatang ya, saudara. Seterusnya apa? Tukang-tukang sihir. Tukang sihir itu orang. Orang-orang sundal, orang juga. Orang-orang pembunuh, orang juga. Penyembah-penyembah berhala, orang juga. Dan setiap orang yang mencintai dusta, orang juga. Dan yang melakukannya, orang juga. Ya. Yang pertama anjing, binatang. Tapi selanjutnya orang. Artinya kata-katanya perbandingannya tidak setara, saudara. Binatang dengan orang. Nggak setara. Tapi apa sih yang dimaksud dengan anjing di sini? Yang dimaksud dengan anjing di sini ternyata manusia juga. Kalau saudara lihat firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa yang dimaksud dengan anjing-anjing di sini adalah pekerja-pekerja palsu. Pekerja-pekerja curang. Imam-imam palsu, imam-imam curang. Di bait Allah, di gereja curang, palsu, hanya formalitas ibadahnya. Nah itu loh, saudara. Hanya memikirkan perut sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan anjing-anjing. Padahal mereka udah menerima kenikmatan yang luar biasa dengan kecurangan, kepalsuan mereka.
Tapi Tuhan katakan tidak masuk surga. Itu artinya mereka telah menerima kenikmatan, telah menikmati kenyamanan, tetapi sayang, gagal. Hati-hati saudara, jangan kita gagal karena kita salah menikmati kenikmatan, salah mengelola kenyamanan. Nanti gagal saudara. Kalau itu nggak sesuai firman Tuhan. Tipuan dosa lewat penghasilan yang tidak benar. Tipuan dosa lewat penghasilan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Hati-hati saudara, bahwa Tuhan tidak bisa dikadalin, bahwa Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, saya jelaskan, saya tegaskan. Tuhan melihat kita dengan transparan banget. Kita ini di hadapan Tuhan telanjang, saudara-saudara. Ya. Kita coba mau ingat apa kata Nabi Habakuk di dalam Habakuk 1 ayat 13. Matamu Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan. Terlampau suci. Jangan Tuhan disodorin oleh kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ya. Tuhan tidak senang, saudara, dengan yang seperti ini. Kita bisa menipu pendeta, kita bisa menipu nabi Tuhan, kita bisa menipu hamba-hamba Tuhan, kita bisa menipu gereja, kita bisa menipu gembala dari hasil yang tidak benar. Ya, karena mereka juga manusia, terbatas. Tetapi saudara, saya mau ingatkan hari ini, ada satu pribadi yang tidak dapat dikelabui oleh saudara, tidak dapat dikadalin oleh saudara. Sekalipun tempat persembunyian kita tersembunyi, terpencil, rapi. Sekalipun sudah kita bungkus serapi mungkin, Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu. Saudara harus lihat itu, saudara harus berubah. Kalau saudara sudah berbuat seperti itu, saudara harus bertobat. Mumpung masih ada waktu. Di hadapan Tuhan apa yang kita perbuat telanjang. Manusia boleh tidak tahu. Tuhan, saudara, berapa sering kita mengkadalin Tuhan. Saya katakan dengan kasar, dengan vulgar. Berapa sering saudara menganggap Tuhan sama dengan kita, hanya manusia yang terbatas. Hati-hati, saudara. Ya. Itu namanya nikmat yang membawa maut. Puji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan mau kasih jalan buat kita supaya kita berhasil masuk Yerusalem baru. Kita belajar dari apa yang tertulis di dalam kitab Maleakhi. Ya, Maleakhi 3 ayat 15. Apa kata kitab Maleakhi? Kita dapat ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Hati-hati ya, gegabah. Kelihatan mereka mujur, tambah tambun, tambah kaya. Hati-hati kalau penghasilan itu didapat dari jalan dosa. Itu namanya gerasa gerusu, asal comot, asal ambil, asal kerja. Yang penting dapat uang, yang penting dapat harta. Terserah harta itu dari mana. Emang gue pikirin, oh jangan seperti itu saudara. Tuhan mau kasih jalan buat kita semua. Dan jalan itu telusurin aja. Ya. Kita baca jalan yang pertama yang Tuhan mau kasih buat kita. Dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Jalannya seperti apa? Firman Tuhan lakukan saja saudara. Jangan berbantah dengan firman Tuhan. Ya. Dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17.
dikatakan demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jangan salah dulu. Berarti aku boleh dong gak ngasih kolekte. Berarti aku boleh dong gak ngasih persembahan. Berarti aku boleh dong gak ngasih persepuluhan. Bukan itu maksudnya Tuhan. Engkau harus memberikan persepuluhan, engkau harus memberikan persembahan, engkau harus memberikan korban ucapan syukur, persembahan-persembahan lainnya, itu harus. Tetapi semuanya didasarkan oleh ketaatan, kedengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga yang kita korbankan, sehingga yang kita persembahkan adalah persembahan atas dasar ketaatan akan firman Tuhan. Enggak salah, bukan dari hasil korupsi. Itu loh saudara, soal persembahan harus. Tapi harus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan dimakan sendiri. Bukan sisa, yang terbaik untuk Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Gitu loh, hasil dari jalan yang benar. Ikutin aja. Apalagi kalau saudara baca dari Yesaya 61 ayat berapa ya? Ayat 8. Coba kita lihat. Ini luar biasa lagi kalau Tuhan mau kasih berkat buat kita, saudara. Tinggal lakukan saja. Ya, jangan pikir-pikir secara untung ruginya. Malah maunya untung malah kita buntung, saudara. Ya, dari Yesaya 61 ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Tuh kan, Tuhan membenci kepada hasil dari rampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Perhatiin saudara-saudara, apa yang engkau dapat sekarang itu proporsional sesuai dengan kemampuan saudara, dan Tuhan sangat tahu itu. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Apa yang kau dapat sekarang itu upahmu, tepat. Jangan kau ngomel, jangan kau ngedumel, jangan kau merasa tidak puas. Tepat kok. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan saudara sudah berbuat apa dan saudara sudah tidak berbuat apa. Tuhan sangat tahu. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ya, puji Tuhan. Artinya apa? Yang Tuhan mau kasih pesan buat kita, saudara. Apa yang kita dapat itu udah tepat. Tuhan sangat tahu kemampuan kita. Saudara dapat seperti ini, Tuhan tahu saudara hanya mampu segini. Saudara dapat lebih, Tuhan tahu saudara bisa mengelolanya dari kelebihan itu. Jangan sampai saudara juga salah kelola. Right income on the right way. Ya, secara tepat. Ya, tinggal kita lakukan aja. Artinya kita enggak gegabah. Tuhan memberi jalan kepada kita. Don't worry. Ya, nggak usah khawatir. Ikutin aja jalan firman Tuhan. Kau berusaha, ikutin aja aturan-aturan firman Tuhannya gimana. Usaha benar, usaha jujur, usaha keras, kerja keras. Semut aja bekerja, saudara. Salomo ngasih ilustrasi kepada kita, nyindir kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, belajar dari semut tuh. Gimana sih semut? Siapa yang di rumahnya banyak semut? Ketika hari panas ngapain semut? Ada di luar, ngapain? Cari makanan. Ketika hari hujan, baru dia neduh. Kita juga harus belajar dari semut, jangan gengsi. Ketika kita masih punya tenaga, masih kuat, ketika kita masih bisa bekerja, masih bisa bernafas, masih punya kemampuan, ayo bekerja dengan benar. Bukan malah males-malesan, semut aja kerja, masa saudara kalah sama semut? Kan enggak ya? Derajat manusia lebih tinggi loh saudara. Nah, ini yang Tuhan mau bagi kita. Mengakhiri bulan Agustus ini 2020, gak ada kata terlambat untuk kita renovasi besar-besaran buat diri kita. Mindset kita adalah mindset warga negara sorga. Robah mindset kita menjadi mindset kekudusan, pola pikir yang dipenuhi firman Tuhan, sehingga kalau kita berkata, kalau kita bertindak,
tindakan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, usaha kita tidak lari dari firman Tuhan. Tidak bergeser dari aturan-aturan firman Tuhan. Itu mindset kita. Ini yang harus kita rombak. Renovasi besar-besaran. Ya, jangan kita melihat orang lain melulu, saudara. Kamu harus berubah ya. Saudara nggak pernah melihat diri saudara sendiri. Saudara pintarnya cuma melihat orang lain, kesalahan orang lain salah. Waduh, kayaknya cepet banget dapat kesalahannya. Waduh, cepet banget kita mau tegur, cepet banget kita mau nasihatin. Tapi saudara punya salah, salahnya segede balok di mata kita, tidak kelihatan. Mau kata apa buat orang Kristen seperti itu? Bisanya ngelihat orang lain, padahal dirinya sendiri compang-camping, carut-marut. Memang nggak kelihatan, saudara pakai jas, saudara pakai batik, saudara pakai blazer, saudara berpakaian rapi, apalagi tampilan rapi, tapi hatimu hancur-hancuran. Tuhan tahu. Pola pikirmu hancur-hancuran, Tuhan juga tahu. Itu yang harus engkau rubah. Renovasi besar-besaran adalah pikiran kita sendiri loh, saudara. Harus direnovasi. Jangan renovasi rumah melulu. Jangan renovasi orang lain melulu. Diri kita perlu kita renovasi. Amin. Ayo, mulai hari ini kita belajar renovasi diri kita. Ya. Kita fokus pada diri kita. Tuhan mau datang. Yang kedua, mindset kita adalah mindset anti hipnotis dunia. Dunia sedang menghipnotis kita. Kita baca ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Bahwa dunia sedang berusaha untuk menghipnotis kita. Orang Kristen harus anti hipnotis dunia, saudara. Saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya saudara bisa terhindar dari itu. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang Kristen dikatakan tidak percaya kalau pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya telah terhipnotis oleh ilah zaman ini. Uang, harta, kekayaan, hal-hal yang enak tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti Kejadian 6 ayat 2 yang di atas yang kita baca tadi. Anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan dunia yang cantik-cantik, yang penting cantik, yang penting aku suka, aku ambil. Itu mindset yang gampang dihipnotis. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Firman Tuhan, Injil adalah gambaran Allah. Tapi saudara tidak pernah melihat. Kenapa? Saudara terlampau matre. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kalau engkau matre. Pikiranmu hanya uang dan harta. Tuhanmu bukan uang, Tuhanmu bukan harta. Tuhanmu adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhanmu harta, Tuhanmu uang, saudara mudah terhipnotis dan saudara sedang terhipnotis. Ya, dunia ini begitu berusaha menghipnotis kita. Supaya saudara melupakan Allah dan jalan Allah. Hati-hati. Ini yang harus kita renovasi besar-besaran. Yang perlu direnovasi adalah mindset kita. Roma 12 ayat 2 katakan, Rasul Paulus katakan, apa? Ini ayat yang terakhir dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan, kalau jangan ya jangan jadi sama dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing of your mind. Mindsetmu harus berubah. Jangan sama seperti mindset dunia yang matre, yang uang melulu, yang harta melulu. Tuhan nomor berapa nggak tahu, ibadah nomor berapa nggak tahu, pelayanan diabaikan. Jangan. Itu mindset dunia. Dunia diduluin, bisa di nomor 1 untuk Tuhan. Aduh, kita terlampau hitung-hitungan. Saya sedih, saudara. Apalagi yang namanya imam-imam. Saudara bangga melayani Tuhan. Saudara bangga duduk di mimbar. Entah jadi pengkhotbah, entah jadi WL, entah jadi pemusik, entah jadi apa aja. Tapi pelayanan kita sama dengan dunia.
Kadang semangat, kadang tidak. Kalau ada masalah saya semangat, kalau nggak ada masalah saya semangat. Kalau ada masalah saya off dulu, cuti dulu. Itu namanya setengah-setengah. Kalau ada ketakutan saya stop dulu. Kalau lagi lancar-lancar aja saya datang. Itu mindset dunia. Dunia juga seperti itu. Apa kelebihan kita? Padahal Tuhan katakan hidup keagamaan kita harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan sama. Berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing of your mind, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang perlu direnovasi adalah diri kita, mindset kita. Harus mindset sorgawi. Amin. Jangan mindset dunia melulu. Kalau mindset kita mindset dunia, kita hantam kromo, kita gerasa gerusu, tindakan kita gegabah, tindakan kita sembrono, tindakan kita asal hajar. Dan banyak kali di luar aturan firman Tuhan. Puji Tuhan ya saudara. Mengakhiri bulan Agustus 2020. Ayo renovasi pikiranmu. Harus pikiran Tuhan, harus pikiran surgawi. Renovasi dirimu, bangun kembali yang sudah runtuh. Atau kalau diri kita dihambang kehancuran oleh karena hawa nafsu daging kita saudara, fisikmu kelihatan sehat, tapi hati-hati rohanimu busuk, sebentar lagi hancur. Hati-hati. Tuhan kasih peringatan sekarang, rubah mindsetmu. Mindsetmu harus rohani, bukan sok rohani. Harus rohani. Yang rohani adalah mudah diisi, dirubah, digosok oleh firman Tuhan. Tetapi yang sok rohani, dengar firman Tuhan dia tersinggung. Dia marah. Karena sok rohani. Ya. Renovasi mindset kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami diisi, diingatkan, ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memang selama ini kami hidup menurut hawa nafsu daging kita. Daging kami Tuhan. Pola pikir kami duniawi. Pola pikir kami terlampau matre Tuhan. Pola pikir kami terlampau mudah terhipnotis oleh glamornya dunia. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, firman Tuhan yang kami dengar pagi ini gak lewat. Firman Tuhan masuk di dalam hati kami dan kemudian bertumbuh, berbuah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan karena kami mau masuk surga Tuhan. Tuhan, dengar kata-kata kami pagi ini. Kami mau masuk surga. Kami rindu bertemu Engkau di awan-awan menjadi raja bersama-sama dengan Engkau, raja segala raja. Kami menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Kami rindu ke sana Tuhan. Masuk Yerusalem baru. Mari Tuhan ubah mindset kami. Roh Kudus kuatkan untuk kami bisa melangkah dengan mindset yang baru. Mindset rohani atau mindset surgawi. Sidang jemaat-Mu Engkau pulihkan. Sidang jemaat-Mu Engkau pelihara. Sidang jemaat-Mu Engkau berkati. Negara dan bangsa ini yang sudah 75 tahun juga Engkau berkati. Engkau pulihkan, Engkau sehatkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekarang saudara, mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mau bergerak, kemanapun kita akan melangkah, kita menerima berkat Tuhan. Pergilah, pulanglah, bergeraklah dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun engkau akan melangkah, melangkahlah bersama damai sejahtera Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.